Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarif Dayat, guru pendidikan agama Islam di SDIT Kartika Buana dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 2071251295 dan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDIT Kartika Buana pada kelas 5 dengan tema mengenal lebih dekat nama-nama Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Syarif. Selamat pagi kelas Al-Masjid, luar biasa sekali. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai, kita absensi dulu ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Oh iya, ya kita doakan ya apabila kita masih kurang sehat atau kurang enak badan dan kurang semoga sembuh ya. Apabila ada keperluan, kita doakan lancar keperluannya. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doanya. Duduk santuy. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala menunduk, siap berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabban wa Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita memupuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama ya. Silahkan berdiri semua. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba Pak Syarif tanya dulu. Untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang surah Al-Maun. Di surah Al-Maun itu kita mempelajari apa? Orang-orang yang bisa agama, luar biasa sekali ya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai tentang Asmaul Husna ya. Yang mana nantinya kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna ya, agar kita itu lebih dekat dengan Allah ya. Jadi Allah itu punya nama-nama baik, namanya apa tadi? Asmaul Husna. Berapa jumlahnya Asmaul Husna? 99. Siapa yang sudah hafal Asmaul Husna? Nah,
kan sering membacanya ketika setelah sholat duha, ya kan? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, nanti kalian harus bisa menjelaskan makna Asmaul Husna, terutama Al-Qawiyyum, Al-Qayyum, Al-Mughni, Al-Muhyi, dan Al-Ba'is dengan cara yang benar. Kemudian bisa mengungkapkan nilai-nilai yang mana itu adalah nilai-nilai akhlak terpuji yang sebagai bukti untuk meyakini bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang benar. Dan kemudian kalian juga bisa menuliskan Asmaul Husna dengan artinya yang tepat. Kalian lihat ini ada dua gambar. Gambarnya gambar apa itu? Ngurus bayi. Enggak, ini tuh maksudnya itu adalah kelahiran bayi ya, kelahiran baru. Kemudian yang sebelahnya, nah ini berarti ada kelahiran, ada berarti ada suatu zat atau ada Tuhan yang mengatur adanya kehidupan dan nah, kalian kan pasti sering dengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu ketika kita belum mengenal nama-nama Allah, maka bisa jadi kita belum sayang kepada Allah. Nah, itu juga tertuang di dalam Al-Quran ya, kita itu harus dekat dan lebih mengenal Allah agar kita bertambah keimanan dan bisa melaksanakan semua perintahnya. Nama-nama indah Allah itu adalah Asmaul Husna sebagaimana yang ada di surat Al-A'raf ayat ke-180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzurul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, artinya dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Nah, ketika kita sudah menyebutkan, maka tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, karena mereka itu kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ini gambarnya lebih jelas ya. Jadi, apa ini gambar yang pertama? Yang kedua? Nah, coba apa pendapatmu tentang kedua gambar di atas? Nah, berarti pendapatnya apa? Ketika ada terus hubungannya dua peristiwa di atas apa? Kalau ada kehidupan dan kematian berarti ada yang mengatur. Bagus. Siapa yang mengatur? Nah, Tuhannya kita siapa? Allah. Oke. Nah, bisa dilihat. Nah, Asmaul Husna kita sudah mempelajarinya ya. Kemudian kita akan langsung mempelajari yang pertama, yaitu apa? Coba Al-Qawiyyum, siapa yang tahu artinya? Ada yang tahu? Maha Tuhan. Al-Qawiyyum Maha Tuhan. Apabila ada orang ya yang bisa mengangkat ini beban 100 kilo, Allah itu lebih kuat dari itu. Bisa membawa satu alam semesta ini dalam genggamannya. Berarti luar biasa deh. Luar biasa. Makanya Allah itu Maha Kuat. Kemudian yang terakhir apa? Nah, Al-Ba'is itu berarti Maha membangkitkan. Allah membangkitkan, maksudnya setelah kita dimatikan, dibangkitkan lagi. Nah, dibangkitkan di mana? Di sebuah padang mahsyar namanya. Ya, oke. Sudah paham 5 Asmaul Husna ya? Terima kasih ya, salam.
Wih, tepuk tangan. Selanjutnya, kalian silahkan untuk mengerjakan LKPD, yang mana LKPD ini nanti dikasih nama, kelas, dan mengerjakan yang pertama seperti tadi ya, memasangkan Asmaul Husna dari Arabnya atau nama aslinya ke maknanya. Kemudian yang kedua ada uji pemahaman, yang mana nanti kalian diminta untuk mengerjakan soal dengan menjawabnya benar atau salah. Silakan dicentang saja sesuai dengan soalnya ya. Kemudian yang ketiga itu ada menjawab pertanyaan, yang mana menjawab pertanyaan ini bisa dilihat dari gambarnya ini dulu, kemudian kalian jawab pertanyaannya yang ada di bawahnya. Hanya berjumlah 6 soal saja. Jadi begitu, silahkan ini Pak Syarif bagi, silahkan kalian kerjakan ya. Oke, sekarang akan dibagi kelompok ya. Kelompoknya sesuai meja aja ya. Jadi ini kelompok berapa? 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti kalian akan mencoba menjelaskan per setiap kelompoknya tentang Asmaul Husna yang kalian pelajari. Gitu ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, baik. Sekarang silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Ayo, semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat. Al-Mu'min artinya Allah yang Maha Mengaturkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kelompok 1, apakah ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Oh ya, silakan Mas Tafa bertanya. Perilaku apa yang mencerminkan pengamalan Asmaul Husna? Nah, perilaku apa yang mencerminkan pengamalan Asmaul Husna? Selalu melaksanakan sholat fardu 5 waktu dalam sehari. Ya, jadi kita harus melaksanakan sholat fardu sehari semalam. Untuk apa? Untuk bersyukur dan sebagai penghambaan kita kepada Allah. Dari kelompok lain, silakan bertanya. Kenapa kita harus meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kenapa kita harus meladeni? Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mengenal Allah, terkabulnya doa, dipermudahkan segala urusan dan hidup yang benar. Oh, jadi seperti itu. Ketika kita itu beriman atau perilaku tentang Asmaul Husna, kita aplikasikan pada kehidupan
Jadi tadi kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Apa saja? Yang pertama Al-Qawiyyu, artinya maha kuat. Kemudian yang kedua apa? Al-Qayyum, artinya apa? Ya. Kemudian yang ketiga Al-Muhyi, artinya maha menghidupkan. Ya, betul. Kemudian yang keempat Al-Mumit, apa artinya? Maha mematikan. Kurang satu. Al-Ba'id, artinya apa? Maha membangkitkan. Bisa dilihat di situ ada kisah penyejuk hati. Jadi Abu Hurairah itu menceritakan dulu itu ada orang yang soleh, ya, itu hendak pergi mengunjungi saudaranya yang ada di desa. Nah, jadi desanya itu tempat tinggalnya jauh. Nah, Allah itu pun mengutus malaikat, yang mana malaikat itu kemudian bertanya, mau kemana wahai hamba Allah? Di pengunjung, ya. Kita sudah mempelajari nama-nama Asmaul Husna, terutama 5 itu tadi. Kemudian bisa dilihat itu di layar. Nah, coba kita praktekkan nilai-nilai akhlak terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian tugasnya di rumah itu untuk menerapkan nilai-nilai akhlak terpuji. Ya, bisa dilihat tuh. 1, biasakan menjadi pribadi yang rendah hati dan menjauhi kesombongan. Nah, mulailah melakukan aktivitas secara mandiri dan tidak bergantung pada manusia. Jadi sedikit-sedikit manja, lebay, kayak gitu tidak boleh, ya. Kemudian kita harus menyadari bahwa hidup kita itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, ya. Karena meskipun kesalahan kecil nanti akan ada balasannya di akhirat. Kemudian yang terakhir, bersemangatlah dalam belajar. Karena kalau kita tidak bersemangat dalam belajar, maka itu akan menjadi hidup kita tidak bisa maju, atau kita akan terjebak dalam orang yang tidak bisa belajar, ya. Jadi kita itu tidak boleh menyerah, karena kesuksesan dimulai dari sekarang. Nah, sebelum kita akhiri, kita coba semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Pembelajaran hari ini, jangan lupa pembelajaran di rumah itu kita harus menerapkan sikap-sikap dan perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna yang kita pelajari, ya. Siap? Nah, nanti jangan lupa juga mengerjakan atau menulis laporan biru walidain. Jadi kalian nanti bisa membantu orang tua dan melaporkan kepada orang tua. Nanti akan dituliskan di buku biru walidain. Gitu ya, anak-anak, ya.